Hai, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Mungkin banyak di antara teman-teman yang menonton video hari ini yang mungkin mendapatkan undangan dari bank-bank yang sedang menawarkan untuk berbelanja mobil, rumah, ataupun aset-aset lainnya. Namun di saat seperti ini, bank-bank juga mulai berevolusi dengan menawarkan pameran online ataupun pameran virtual. Nggak salah dong. Namun, problem yang paling utama adalah banyak di antara kita yang teriming-imingi untuk belanja dikarenakan iming-iming bunganya rendah sekali. Nah, hari ini saya akan coba menjelaskan jenis-jenis bunga agar teman-teman tidak terjebak oleh iming-iming tersebut. Langsung kita nonton video hari ini. Nah, yang namanya bunga terbagi atas 4 jenis. Ada 2 jenis berdasarkan cara penetapan angka atau tingkat suku bunganya, dan ada 2 lagi berdasarkan perhitungan dari jumlah yang terutang. Saya akan bahas yang pertama dulu, yaitu yang bagian pertama berdasarkan penetapan jumlah bunganya. Berdasarkan penetapan jumlah bunga, bunga dibagi atas 2, yaitu fix, yang mana artinya tetap, yang kedua adalah floating ataupun mengambang. Saya sendiri sih kurang suka pakai istilah namanya mengambang. Saya pakai istilah floating saja. Bunga fix itu seperti apa? Bunga fix adalah bunga yang sudah ditetapkan sejak awal kontrak, yang mana ini akan berlaku hingga waktu tertentu. Terkadang misalnya KPR ada yang mengatakan fix 5 tahun. Berarti untuk 5 tahun pertama, suku bunga yang ditetapkan atau dikenakan kepada utang kita adalah tetap. Tidak akan berubah walaupun ada naik atau penurunan suku bunga dari BI ataupun Bank Indonesia. Nah, kalau misalnya ada yang menetapkan fix 2 tahun, berarti hanya 2 tahun saja terikat. Artinya apabila suku bunga dari Bank Indonesia menurun, maka suku bunga di utang kita tidak akan ikut menurun. Jadi ada plus minusnya masing-masing. Sedangkan untuk yang floating itu agak berbeda. Untuk yang floating, maka tingkat suku bunga yang dikenakan di utang kita akan berubah-ubah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nantinya. Jadi misalnya nih, dari bank sendiri tahun pertama katakan dikenakan 8%, yang mana katakan di saat itu tingkat suku bunga Bank Indonesia adalah 6% misalnya. Nah, yang terjadi adalah terdapat markup sebesar 2% terhadap bunga tersebut. Ketika suku bunga Bank Indonesia naik, maka tingkat suku bunga yang dikenakan di utang kita juga akan ikut naik. Jadi itu dari penetapan tingkat suku bunganya. Sehingga yang mana lebih baik? Tanyakan kepada diri sendiri, coba analisa kondisi ekonomi saat itu. Kalau kondisi ekonomi saat itu memang kurang baik, maka kemungkinan besar yang floating akan lebih baik. Alasannya kenapa? Ketika perekonomian tidak baik, cenderung Bank Indonesia akan menurunkan tingkat suku bunga. Sehingga untuk yang menggunakan sistem suku bunga floating akan mendapatkan pengurangan tingkat suku bunga. Artinya, utang yang kita bayar akan cenderung lebih murah dikarenakan bunganya lebih murah. Untuk bagian yang kedua adalah penetapan tingkat suku bunga berdasarkan jumlah yang terutang nantinya. Ada 2 cara penetapannya, yaitu yang pertama adalah flat, yang kedua adalah efektif. Flat cenderung dipakai di KKB atau kredit kendaraan bermotor, sedangkan efektif cenderung dikenakan kepada KPR. Sedangkan utang-utang yang lain kebanyakan dikenakan yang jenis flat. Oke, maksudnya seperti apa flat? Flat adalah penetapan atau pengenaan tingkat suku bunga atau pengenaan bunga yang berdasarkan jumlah awal dari kontrak kita sendiri. Jadi misalnya kalau dari awal kita ambil utang sebanyak 100 juta, maka tingkat suku bunga yang dikenakan adalah berdasarkan 100 juta tersebut. Yang mana angkanya akan flat seumur utang kita itu sendiri. Misalnya kita utangnya 5 tahun, ya dikenakan 5 tahun. Biasanya, tingkat suku bunga flat sering dikenakan kepada KKB atau kredit kendaraan bermotor. Jadi kalau misalnya beli kendaraan bermotor, biasanya akan ada iklannya bunga flat 3%. 3% nampaknya kecil, namun hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena yang dikenakan 3% ini adalah yang dikenakan bukan hanya kepada pokok yang terutang saja, namun kepada pokok yang kita utangin di awal. Jadi walaupun kita ada melakukan pembayaran, tidak akan mempengaruhi terlalu banyak dari pembayaran kita nantinya. Jadi mau dilunasi cepat atau mau dilunasi lama, hasilnya akan tetap sama.
Oke, karena jumlah bunga yang kita bayarkan adalah bunga yang flat atau bunga yang rata, tidak akan berubah. Jadi dari awal sampai akhir adalah sama. Contoh, misalnya saya ambil utang 100 juta dengan tenor atau jangka waktu selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebanyak 5% per tahunnya. Maka perhitungannya adalah 5% dikali 100 juta yang tadi, maka setiap tahun dikenakan 5 juta bunga. Oke, kemudian 5 juta ini dibagi 12, berarti 400 ribuan setiap bulannya. Nah, jadi setiap bulan kita harus bayar berapa? Kan begitu. 100 juta ini dibagi 36 bulan, karena kan 3 tahun kan. Nah, berarti satu bulan sekitar 3 jutaan. Jadi 3 jutaan tambah 400 ribuan, ya kira-kira 3,5 juta deh kita bayar setiap bulannya. Jumlah bunga dan jumlah pokok yang dibayarkan setiap bulannya adalah flat. Jadi walaupun bayar di bulan pertama, bayar bulan kedua, bayar bulan ketiga, jumlah pokok kita berkurang, namun hal ini tidak mengurangi dari, tidak mengurangi dari jumlah bunga yang akan kita bayarkan. Jadi jumlah bunganya itu tetap rata sampai akhir. Sedangkan untuk yang efektif, sedikit berbeda. Bukan sedikit sih, sebenarnya cukup banyak. Dikarenakan perhitungan bunga yang dikenakan adalah berdasarkan jumlah pokok yang tersisa. Oke? Jadi misalnya setelah saya bayar bulan pertama, jumlah bunganya akan berkurang. Jumlah pokoknya akan bertambah. Jadi nanti akan berdasarkan proporsi. Sehingga sering sekali kita mendengar istilah, kalau saya bayar utangnya lebih awal, maka nantinya saya hanya akan melunasi bunganya saja. Sedangkan pokok yang dibayarkan di awal itu sedikit sekali. Dikarenakan yang terjadi untuk yang efektif adalah bunga di awal lebih besar, namun di akhir lebih kecil. Pokok di awal lebih kecil, pokok di akhir lebih besar. Sehingga lebih cocok biasanya untuk KPR. Dan biasanya kalau kita lakukan perhitungan side by side atau perbandingan langsung di antara kedua ini, maka kita akan mendapatkan hasil efektif yang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan yang flat tadi. Kemudian, cara perhitungan yang kedua ini akan digabungkan dengan sistem yang pertama tadi, yaitu yang fixed dan floating. Jadi nanti setelah misalnya kita ambil KPR nih, KPR biasanya kan efektif. Nah, suku bunga efektif ini nanti akan ditanyakan oleh bank mau fix atau yang floating. Fix itu biasanya syaratnya cenderung lebih berat, namun ada kelebihan dan kekurangannya. Saya akan berikan kelebihan dan kekurangannya setelah saya jelaskan ini terlebih dahulu. Jadi, setelah kita pilih mau floating atau mau fix, nantinya akan dimasukkan ke kontrak kita. Kemudian nanti ini akan berpengaruh kepada pembayaran kita di masa mendatang. Namun, walaupun kita menetapkan floating, biasanya kalau misalnya kita merasa keberatan ketika membayar utang kita tersebut, bank bisa memberikan sedikit relaksasi dengan memohon penurunan tingkat suku bunga. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk menurunkan beban kita pula. Hal ini sudah pernah saya praktekkan, jadi saya bisa membagikan hal ini. Karena ini berlaku di Indonesia. Kata kuncinya adalah ketika kita ingin membayar namun cenderung berat, maka kita bisa datang ke bank untuk meminta relaksasi jumlah bunga yang dikenakan. Lalu kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan cara perhitungan bunga ini. Saya akan mulai dari yang kedua tadi, yaitu yang flat dan efektif terlebih dahulu. Berbicara yang flat dan yang efektif, kalau saya sendiri, kalau memang kita punya rencana untuk bayar lebih panjang, maka cenderung tingkat suku bunga efektif akan lebih murah dibandingkan yang flat tadi. Namun, ada kelemahan dari efektif ini sendiri. Misalnya, di suatu saat kita punya uang lebih untuk melunasi utang kita sendiri. Maka cenderung yang kita bayarkan di awal tadi, misalnya katakan kita KPR 10 tahun nih, cenderung 5 tahun atau 6 tahun di awal tadi, kebanyakan yang kita bayarkan hanyalah bunga. Jadi pokok yang dipotong hanya sedikit sekali. Oke, sehingga akan cenderung lebih oke apabila untuk yang efektif di planning untuk jangka panjang atau direncanakan untuk jangka panjang. Sedangkan untuk yang flat cenderung untuk jangka pendek saja. Dikarenakan bunga yang dikenakan akan tetap seumur dari kredit itu sendiri. Kalau kita misalnya kredit lebih panjang bisa nggak? Bisa, tapi cenderung terlalu mahal untuk yang flat tadi. Kemudian berbicara soal fixed maupun floating,
Mana nih yang lebih menguntungkan? Balik lagi, lihat kondisi ekonomi di saat itu. Kalau ekonomi saat itu sedang membaik atau sedang dalam masa recovery atau pemulihannya, maka cenderung yang fix akan lebih baik. Dikarenakan ketika ekonomi membaik, ada kecenderungan Bank Indonesia untuk meningkatkan tingkat suku bunganya untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi di saat yang bersamaan. Di sisi lain, apabila kita melihat perekonomian sedang tidak dalam kondisi baik-baiknya seperti saat ini, maka floating bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Dikarenakan adanya kecenderungan Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat suku bunga, sehingga nantinya akan berefek kepada tingkat suku bunga yang ada di kredit kita. Namun, ada banyak sekali bank yang tidak menurunkan tingkat suku bunga kita, walaupun Bank Indonesia menurunkannya. Sehingga kita sebagai user atau sebagai debitur, kita akan lebih baik tetap inisiatif untuk menanyakan atau memintanya dari bank. Hal ini dikarenakan ini akan menyangkut kepada jumlah pembayaran kita, terutama apabila kita menggunakan kredit yang memiliki bunga efektif. Dikarenakan bunga efektif akan berefek kepada jumlah pembayaran kita nantinya. Berbeda dengan yang bunga flat. Bunga flat tidak akan berpengaruh lagi dikarenakan sudah flat, jumlah bunganya sudah tetap. Karena yang biasanya yang pakai bunga flat hanya KKB dan biasanya agak susah ataupun tidak pernah bank memberikan relaksasi kredit seperti itu. Jadi sekarang sudah mengerti kan? Ada bunga yang flat dan efektif, ada bunga yang fix dan floating. Biasanya fix dan floating digabung dengan flat maupun efektif. Jadi ini akan digabungkan. Jadi harapan saya dengan adanya video ini, teman-teman bisa lebih mengerti mengenai jenis tingkat suku bunga dan bisa menetapkan mana yang paling baik untuk teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah mengambil kredit, boleh dong ditulis di kolom komentar jenis tingkat suku bunga yang dipakai. Kalau mungkin tidak tahu atau tidak pernah membaca dari kontrak tersebut, boleh ditanyakan ke account officer dari bank tersebut. Biasanya mereka akan beritahu. Ini tingkat suku bunga fix, atau flat, atau floating, atau efektif. Itu saja dari saya. See you in the next video. Bye-bye.